Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farah Ramadan dari kelas 12 JAB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yaitu Sipdon versi 2 yang merupakan versi peningkatan dari Sipdon versi pertama. Nah, Sipdon ini merupakan website yang menyediakan gambar ataupun desain dengan berbagai kategori. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan mendemonstrasikan proyek ini. Nantinya proyek ini akan disediakan secara online menggunakan domain dan jasa hosting. Namun untuk demonstrasi saat ini saya akan menjelaskan dalam versi lokalnya saja. Nah, mari kita mulaikan. Ini merupakan halaman awal ketika kita mengakses dari website Sipdon. Ya, di sini terdapat sambutan yaitu berupa selamat datang di web Sipdon versi 2. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita dapat klik tombol ini. Namun jika ingin menycroll juga bisa. Nah, di sini apa yang baru? Di versi terbaru ini kami menghadirkan tambahan fitur keamanan, fitur-fitur pada postingan, serta perkembangan tampilan. Nah, di sini layanan yang kita sediakan yaitu web berbasis cloud. Ya, karena nantinya web ini akan disediakan menggunakan jasa hosting sehingga dapat tersedia di internet. Kemudian kita juga menyediakan desain, menyediakan berbagai gambar dan foto, dan keamanan data pelanggan atau pengguna dapat dijamin keamanannya. Nah, sehingga jangan khawatir mengenai keamanan datanya. Nah, yang selanjutnya untuk melanjutkan kita bisa klik tombol berikut ini. Nah, di sini kita akan langsung menuju ke halaman login page. Namun, jika kita belum memiliki akun, kita dapat membuat akunnya terlebih dahulu dengan mengklik link ini, create an account. Nah, di sini kita masukkan nama kita, kemudian masukkan email, kemudian masukkan password. Nah, di bagian sini password itu harus sama di pengolahan password yang di sebelah sini. Jika tidak sama, maka akan gagal. Nih, semisal di sini passwordnya dimasukkan dengan yang berbeda. Nah, maka di sini terdapat pengingat bahwasanya password itu tidak sama. Hal lain juga akan terjadi atau pengingat akan muncul juga jika kita memasukkan email yang tidak valid. Seperti ini contohnya. Nah, ini emailnya itu tidak valid, maka tidak bisa dimasukkan. Selain itu, email yang dimasukkan juga harus aktif karena nantinya akan digunakan sebagai autentikasi supaya kita bisa masuk ke website Sipdon. Nah, semisal di sini kita telah memasukkan email, kemudian kita masukkan password, samakan passwordnya, kemudian klik register account. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah daftar selesai, maka kita akan menuju ke halaman login page, di mana di sini mendapat sambutan berupa congratulations, your account has been created, please activate your account. Nah, setelah ada notifikasi seperti ini, kita wajib untuk mengecek email kita ke Gmail ya. Nah, di sini kita pastikan ada pesan yang masuk dari website Sipdon ini. Tujuannya untuk melakukan aktivasi supaya akun kita bisa login ke website Sipdon. Jika belum diaktifasi, hal yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Nah, akan muncul notifikasi bahwasanya email kita belum diaktifasi. Nah, untuk melakukan aktivasinya, kita masuk ke sini. Nah, di sini terdapat pesan yang masuk dari web Sipdon yang subjeknya yaitu verifikasi akun. Kita klik pesan berikut. Nah, setelah diklik, di sini terdapat tombol yang menjelaskan atau tombol yang digunakan untuk mengaktifasi akun. Di sini klik activate. Nah, maka kita akan menuju ke halaman login page kembali dan dijelaskan bahwasanya akun email kita telah diaktifasi. Nah, di sini bisa kita lakukan untuk login. Nah, ini merupakan tampilan pertama ketika kita mengakses halaman Sipdon.
setelah kita berhasil melakukan login, sama seperti versi sebelumnya, namun tampilnya disederhanakan lagi untuk menampilkan kasus COVID-19. Nah, di sini sebagai pengingat saja supaya kita selalu untuk berjaga-jaga mengenai wabah yang saat ini sedang terjadi, jangan sampai kita lengah. Nah, di sini ini sebagai angka pengingat saja. Di versi sebelumnya saya menampilkan kasus yang dunia, namun saya menghapusnya karena menurut saya kurang terpakai karena kita tinggal di Indonesia, tidak keliling-keliling luar negeri. Nah, makanya saya hanya menyantumkan yang Indonesia saja. Nah, di sini di bagian yang kosong ini nantinya akan muncul postingan yang diupload oleh pengguna. Nah, di sini terdapat beberapa menu di atas. Semisal di sini ada unggahan Anda. Halaman ini nantinya akan berisi hasil unggahan yang telah kita lakukan. Kemudian di favorit. Favorit ini nantinya semisal kita menyukai sebuah postingan yang dilakukan atau yang diupload oleh orang lain, kita setelah menambahkannya akan muncul di sini. Selanjutnya di sini ada kategori, di mana kategori ini akan mensortir hasil dari postingan pengguna atau pengguna lain sesuai kategorinya. Di sini ada 3 kategori, yaitu ada desain, gambar, dan kesehatan. Sebelumnya hanya ada 2 kategori, yaitu desain dan gambar. Saya memiliki ide untuk menambahkan kategori kesehatan karena kondisi saat ini yang sedang pandemi. Mudah-mudahan dengan adanya kategori ini bisa meningkatkan kesadaran kita mengenai keadaan saat ini yang sedang terjadi pandemi. Nah, di sini terdapat About Us. About Us ini menampilkan mengenai profil simple atau profil sederhana saya. Selanjutnya, kita bisa mengubah informasi mengenai akun kita di sini. Nah, di sini terdapat 3 pilihan akun, 3 pilihan menu. Di sini merupakan tombol back untuk ke halaman awal. Di sini untuk mengubah informasi mengenai akun kita. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan atau terdapat beberapa opsi yang dapat diubah, yaitu nama dan gambar. Di sini juga ditampilkan email, namun email tidak dapat diubah karena email ini berfungsi sebagai username yang nantinya digunakan untuk login. Nah, jika ingin mengubah nama, kita bisa ubah di sini. Nah, jika akan mengubah foto, kita bisa klik di sini. Kita pilih foto yang akan digunakan, misal foto ini. Nah, akan muncul foto apa yang tadi kita pilih. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa klik Save Change. Nah, maka yang tadi kita lakukan pengubahan di sini, ya namanya sudah terubah dan foto profilnya juga telah diubah. Dan di sini juga terdapat informasi bahwasanya kita ikut atau kita bergabung dengan aplikasi ini, dengan web ini pada tanggal 4 Mei tahun 2021. Nah, di sini terdapat icon kunci, di mana icon ini digunakan untuk mengubah password. Untuk mencobanya kita bisa klik. Nah, di sini kita masukkan password yang saat ini kita gunakan. Kita masukkan, kemudian kita masukkan password baru. Untuk passwordnya ini bebas, namun minimal terdiri dari 3 karakter. Sama ketika kita membuat akun, password yang digunakan minimal terdiri dari 3 karakter. Nah, pastikan password barunya itu sama, karena jika tidak sama, inilah yang akan terjadi. Nah, password barunya itu tidak sesuai ketika kita mengulangi, alias tidak sama. Nah, jika kita biarkan kosong, maka akan ada peringatan bahwasanya kita harus mengisi. Nah, semisal kita akan mengubah passwordnya. Nah, setelah kita berhasil mengubah password, maka akan muncul notifikasi bahwasanya password berhasil diubah. Untuk mencobanya, kita bisa coba untuk login dengan cara logout terlebih dahulu. Nah, ketika kita logout juga terdapat notifikasi bahwasanya kita berhasil logout. Nah, kita masuk menggunakan password baru. Nah, akan bisa masuk. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba mendemonstrasikan untuk membuat postingan.
Nah, di sini di menu unggahan Anda kita bisa klik tombol tambah ini atau icon tambah ini. Nah, di sini terdapat email yang tidak dapat diubah, kemudian ada nama kita. Nah, usahakan ini tidak usah diubah, harus sama dengan nama yang tadi di sana, yang nama akun kita. Kemudian kita berikan nama atau judul postingan. Misal kita pilih kategorinya, semisal ini desain. Coba kita pilih yang ini. Nah, kita untuk menyimpannya klik Shift Save Change. Maka di sini akan muncul gambar yang baru saja kita posting. Nah, untuk mengetahui detailnya dari yang versi sebelumnya itu menggunakan tabel. Nah, di sini saya berupaya untuk menyederhanakan tampilan dengan hanya menampilkan gambarnya saja. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, bisa kita klik gambar yang telah kita upload pada proses sebelumnya. Nah, di sini terdapat detail-detail yang bisa kita lihat. Di sini ada judulnya, ada nama kita, ada emailnya, ada kategori yaitu desain, dan ada keterangan waktu kapan foto ini di-upload. Nah, di sini kita juga bisa mengunduh dengan mengklik icon ini. Nah, maka akan muncul opsi untuk mengunduhnya. Kemudian kita juga dapat membagikan gambar ini kepada orang lain dengan mengklik icon ini. Nah, ini link ini bisa kita bagikan ke kerabat kita atau ke siapapun itu untuk melihat postingan yang telah kita buat atau postingan yang telah kita sukai, karena nanti di halaman favorit kita juga bisa membagikannya. Nah, karena tadi kita oke di halaman kategori ini akan menampilkan sebuah postingan yang telah diupload oleh pengguna. Nah, karena tadi kita membuat postingan ini berupa kategori desain, maka ketika kita klik desain akan muncul postingan yang telah kita upload tadi. Sedangkan di bagian gambar atau kesehatan maka akan kosong karena belum ada postingan yang ada di situ. Nah, selanjutnya jika kita akan memposting dengan kategori yang berbeda, kita akan posting baru lagi. Nah, di sini kategorinya adalah image. Nah, ketika kita upload, di bagian kategori akan muncul di bagian gambar. Nah, akan muncul. Nah, di bagian sini juga misalnya kita klik, akan muncul seperti ini nih, detailsnya, yaitu ada judul, autornya dari siapa, kemudian ada kategori, dan ditambahkan pada tanggal berapa. Nah, kemudian semisal kita untuk menguji semua kategori ya. Nah, di sini juga ketika kita berhasil untuk memposting gambar atau desain, di halaman awal ini akan muncul beberapa gambar atau desain yang telah kita tambahkan, telah kita upload. Nah, kita contohkan untuk kategori ketiga yaitu kesehatan. Nah, sebagai contoh kita pilih ini. Nah, di sini kategorinya adalah health. Maka ketika kita pilih kategori di bagian kesehatan, maka akan muncul postingan yang tadi kita upload mengenai kesehatan. Nah, di sini terdapat judul, terdapat author, kategori, dan diuploadnya pada tanggal berapa. Nah, di sini ketika kita ingin menambahkan ke favorit, caranya cukup simpel, yaitu tinggal klik icon ini. Ketika diklik, nah akan muncul bahwasanya kita berhasil menambahkan ke favorit. Nah, di sini juga buttonnya akan berubah warna, dan di sini kita tidak dapat mengkliknya dengan keterangan kita telah menambahkan ke favorit. Kemudian jika kita menuju bagian favorit, akan muncul di sini bahwasanya ini telah ditambahkan oleh kita di bagian favorit ini. Kemudian untuk menghapusnya bisa kita hapus di sini. Nah, maka akan terhapus. Kemudian jika kita ingin menghapus postingan yang telah kita buat, bisa kita klik di sini. Nah, kemudian saya akan demonstrasikan semisal kita lupa password ya. Nah, semisal di sini kita lupa password. Di versi sebelumnya, forgot password ini belum terdapat fiturnya.
baru sekedar link saja, teman ketika diklik itu akan muncul error. Nah, untuk saat ini forget password ini sudah dapat digunakan. Nah, ketika kita lupa password, kita bisa masukkan di sini email yang kita gunakan. Nah, ini email yang tadi digunakan untuk register. Kemudian kita klik reset password. Nah, proses ini akan sedikit memakan waktu karena mengirim email ke akun email kita. Nah, di sini akan terdapat notifikasi bahwasanya kita bisa cek email kita untuk melakukan reset password. Nah, di sini terdapat email baru bahwasanya berasal dari web Sipdon dengan subjek reset password. Nah, di sini kita bisa klik link berikut untuk melakukan reset password yang telah kita lakukan pada proses sebelumnya. Nah, klik tombol berikut. Nah, tombol ini kita klik untuk melakukan reset password. Kemudian akan tampil pada halaman ini halaman ubah password. Nah, di sini kita bisa masukkan password yang baru. Nah, setelah memasukkan password, atau di sini semisal kita memasukkan password yang berbeda, maka akan muncul bahwasanya password itu tidak sama. Ataupun misalnya kita mengubah password dengan format kosong seperti ini, maka kita harus mengisinya karena muncul peringatan bahwasanya kolom ini harus berisikan password. Nah, kemudian kita masukkan password yang baru. Kemudian kita klik ganti password. Nah, maka kita akan menuju ke halaman login page dengan keterangan reset password berhasil dilakukan. Silahkan login. Nah, kita masukkan dengan password yang baru. Nah, maka proses login akan berhasil. Kemudian saya akan mendemonstrasikan sedikit mengenai halaman admin. Ini merupakan akun admin. Nah, di akun admin itu, di halaman admin ini hanya terdapat dashboard yang menampilkan profil-profil admin. Di sini terdapat namanya, email, kemudian kapan dia bergabung. Kemudian jika admin ingin melakukan edit profile bisa klik di sini. Nah, sama seperti user. Nah, di sini juga admin dapat melihat siapa saja user yang aktif. Nah, di sini ini merupakan user yang tadi kita buat untuk daftar. Nah, di sini admin bisa menghapus user tersebut. Kemudian di sini juga admin dapat melihat beberapa postingan yang telah dilakukan oleh pengguna lainnya. Nah, di sini semisal admin ingin melihat postingan yang telah dibuat. Nah, jika admin merasa tidak sesuai dengan postingan tersebut, admin dapat menghapusnya. Nah, mungkin cukup sekian saja demonstrasi yang dapat saya lakukan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.